Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang beriman, larangan mendoakan orang kafir. Satu hal yang sering membingungkan kaum muslim ketika berinteraksi dengan orang kafir adalah tentang hukum mendoakan mereka, terutama ketika menghadiri undangan, ketika melayat, menjenguknya ketika sakit, dan kondisi-kondisi lainnya. Penting untuk mengetahui kondisi-kondisi yang membolehkan seseorang mendoakan orang kafir dan kapan tidak diperbolehkan. Bahkan, karena melihat urgennya masalah ini, hingga Imam Bukhari membuat judul khusus tentang hal ini dalam kitab sahihnya dengan judul Da'ul Musyrikin, hukum mendoakan orang musyrik. Begitu pula ulama-ulama lainnya telah menjelaskan dengan gamblang tentang hukum mendoakan orang kafir, kapan harus mendoakan kebaikan dan kapan harus mendoakan keburukan bagi mereka. Bolehkah memintakan ampunan untuk mereka? Doa seperti apakah yang boleh diberikan kepada orang kafir? Dan masih banyak lagi pertanyaan-pertanyaan seputar hal ini. Setidaknya ada 4 kondisi yang harus diperhatikan oleh seorang muslim ketika ingin mendoakan orang kafir. Memohonkan ampunan dan rahmat. Para ulama sepakat bahwa memohonkan ampunan dan rahmat bagi orang kafir sepeninggal mereka merupakan hal yang dilarang. Larangan ini berdasarkan dalil-dalil syarih jelas dari Al-Quran, Sunnah, dan Ijma'. Allah Ta'ala berfirman, "Tiadalah sepatutnya bagi Nabi dan orang-orang yang beriman memintakan ampun kepada Allah bagi orang-orang musyrik, walaupun orang-orang musyrik itu adalah kaum kerabatnya. Sesudah jelas bagi mereka bahwasanya orang-orang musyrik itu adalah penghuni neraka jahanam, dan permintaan ampun dari Ibrahim kepada Allah untuk bapaknya tidak lain hanyalah karena suatu janji yang telah diikrarkan kepada bapaknya itu. Maka tatkala jelas bagi Ibrahim bahwa bapaknya itu adalah musuh Allah, maka Ibrahim berlepas diri daripadanya. Sesungguhnya Ibrahim adalah seseorang yang sangat lembut hatinya lagi penyantun." Quran Surat At-Taubah ayat 113-114. Dalam ayat lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan janganlah kamu sekali-kali menyembahyangkan jenazah seorang yang mati di antara mereka, dan janganlah kamu berdiri atau mendoakan di kuburnya. Sesungguhnya mereka telah kafir kepada Allah dan Rasul-Nya, dan mereka mati dalam keadaan fasik." Quran Surat At-Taubah ayat 84. Begitu pula terdapat riwayat dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aku telah meminta izin kepada Robku untuk memohonkan ampunan bagi ibuku, namun dia tidak mengizinkan. Dan aku meminta izin untuk menziarahi mengunjungi kuburannya, maka dia mengizinkan untukku." Hadis riwayat Muslim. Imam An-Nawawi menyebutkan ijma' ulama akan mengharamkan bagi seorang muslim untuk memohon ampunan bagi orang kafir. Oleh karena itu, tidak boleh bagi orang muslim memohonkan ampunan, rahmat, keberkahan, dan segala bentuk doa yang bersifat kebaikan akhirat, sebab doa ini hanya diperuntukkan bagi orang yang beriman. Mendoakan orang kafir secara umum agar mendapat hidayah merupakan hal yang dibolehkan, namun bagi orang kafir yang tidak memerangi atau memusuhi kaum muslimin, ghairu muharrib, maka terhadap mereka lebih diutamakan, karena ini termasuk upaya untuk menyelamatkan mereka dari api neraka, menunjukkan jalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang harus diusahakan oleh seorang muslim, sebagaimana contoh dari Rasulullah. Dalam riwayat sahabat Anas bin Malik disebutkan bahwa dahulu ada seorang anak Yahudi yang senantiasa melayani atau membantu Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian ia sakit, maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam mendatanginya untuk menjenguknya. Lalu beliau duduk di dekat kepalanya, kemudian berkata, "Masuk Islamlah." Maka anak Yahudi itu melihat ke arah ayahnya yang ada di dekatnya. Maka ayahnya berkata, "Taatilah Abul Qasim, Nabi SAW." Maka anak itu pun masuk Islam. Lalu Nabi SAW keluar seraya bersabda, "Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkannya dari api neraka." Hadis riwayat Bukhari.